Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya seputar IT. Kali ini kita akan melanjutkan kembali series Laravel, yang dimana kali ini kita akan masuk ke part kelima ya, part kelima kalau saya tidak salah. Nah, jadi di part kelima ini kita akan belajar mengenai migration. Nah, jadi migration itu apa? Kali ini akan kita pelajari. Nah, jadi langsung saja di sini kita cari tahu bagaimana cara penggunaan migration dan fungsi migration itu apa. Nah, langsung kita buka dokumentasinya di laravel.com. Lalu kita masuk ke menu documentation. Nah, kemudian di sini kita cari aja, kita scroll ke bawah, kita lihat di bagian sebelah kiri ada yang namanya database, lalu ada migration. Oke. Nah, jadi migration ini sebenarnya fungsinya itu sebagai version control kita ya untuk database. Jadi kita bisa membuat skema database kita sendiri dari Laravelnya gitu. Jadi skema database-nya seperti apa kita itu bisa buat menggunakan bytecode di Laravel dengan menggunakan fitur migration ini. Dan juga fitur migration ini udah support untuk semua database system gitu. Jadi mau dia MySQL, MongoDB, Postgre ataupun yang lainnya dia udah support semua database untuk fitur migration-nya si Laravel ini. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya nanti kita bisa generate ya file migration-nya itu menggunakan perintah yang udah disediakan. Di sini bisa kita lihat perintahnya php artisan make .2 migration, lalu kita buat nama tabelnya apa gitu. Jadi misalnya di sini kita buat create underscore flags underscore table gitu. Jadi di sini artinya kita akan membuat satu buah tabel yang nama tabelnya itu adalah flags. Nah, di sini dalam migration di Laravel ya, itu dia mengenal yang namanya singular dan plural ataupun bentuk jamak dan tidak jamak gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat nama tabel itu usahakan dalam bentuk jamak gitu. Jadi di belakangnya ada s-nya gitu. Jadi flag jadi flags. Nah, misalnya student jadi students gitu. Jadi di belakangnya bentuknya jamak gitu. Nah, ini kenapa seperti itu? Karena nanti akan berkaitan dengan yang namanya model gitu. Nah, cuman kali ini kita akan contohkan aja bagaimana cara membuat migrationnya di Laravel. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan pelajari mengenai model dan kita akan lihat bagaimana fungsi flags singular dan plural atau jamak dan tidak jamaknya di migration Laravelnya nih. Nah, jadi ini perintahnya. Nah, langsung saja kita buat ya. Kita langsung ke codingan kita saja di project kita sebelumnya. Oke, di sini saya clear dulu. Nah, perintahnya tadi kita bisa gunakan php artisan make migration, lalu create misalnya di sini flags juga ya, flags table seperti ini. PHP artisan make .2 migration create flags table. Nah, seperti ini. Lalu kita enter ya kalau sudah. Nah, kita tunggu dulu, si Laravel nanti akan mengenerate satu buah file migration kita dengan nama file create flags underscore table gitu. Nah, di sini sudah jadi filenya ya. Jadi untuk lokasinya sendiri itu ada di dalam folder database. Lalu ada di dalam folder migration. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, nah di sini udah ada satu file baru create flags table ya, sesuai dengan nama yang kita buat tadi, nama filenya. Nah, jadi kalau misalnya kita buka, saya close dulu ya biar tidak mengganggu. Nah, jadi kalau misalnya kita buka itu kurang lebih isinya tuh seperti ini, dimana di sini udah ada sebuah function up dan function down, dimana di dalamnya ada skema untuk create tabel yang namanya flags ya gitu, dengan isi fieldnya itu ada ID dengan timestamp. Lalu untuk yang down di sini ada skema untuk
mendrop ya atau menghapus si tabelnya. Jadi nanti dengan menggunakan migration ini kita bisa dengan leluasa, kalau misalnya struktur tabelnya ada yang salah atau ada perubahan, kita bisa drop kembali databasenya dengan mudah gitu di Laravel. Nah, nanti bagaimana caranya kita akan cari tahu. Nah, di sini kita fokus di bagian sini aja karena kita akan membuat satu buah tabel flags ya misalnya. Nah, di sini sudah ada isian wajib. Di sini ada tabel ID dan tabel timestamp. Nah, ini bawaan dari Laravel ya. Sebenarnya bukan wajib, cuman bawaan dari Laravel aja template-nya. Nah, misalnya di sini kita ambil contoh di sini. Nah, kita scroll ke bawah, di sini ada kita tambahin aja. Nah, kurang lebih seperti ini ya, sama dia dengan yang ada di codingan tadi yang sudah di generate. Nah, kita tambahin aja $table. Nah, di sini string. Nah, string ini tipe datanya ya. Jadi string itu tipe datanya. Lalu misalnya name kita buat ya. Lalu $table kita buat lagi misalnya string tipe datanya. Lalu airplane seperti ini. Nah, jadi string ini tipe datanya. Lalu name ini adalah nama fieldnya. Untuk ID ini dia udah otomatis seperti ini, dan nanti ID ini akan bertipe big integer kalau saya tidak salah lupa. Itu kalau salah udah big integer dan sudah auto increment, sudah dibuatkan sama Laravel. Nah, kalau timestamp ini nanti fungsinya akan nge-generate dua field, itu namanya created at dan updated at. Nah, itu nanti akan kita lihat di hasil migrationnya. Nah, ini sudah misalnya seperti ini. Nah, untuk menjalankan migrationnya bagaimana? Nah, untuk menjalankan migrationnya atau menjalankannya itu perintahnya kita tinggal menggunakan perintah php artisan migrate. Nah, langsung saja kita coba ya. Nah, tapi sebelum itu kita harus konfigurasi dulu database kita. Nah, untuk konfigurasi nama databasenya itu bisa ada di file .env. Nah, di sini ada di bagian DB ya. Nah, di sini DB database, kita fokus ke DB database. Misalnya kita buat aja belajar seperti ini. Nah, untuk DB username dan password ini sesuaikan dengan kepunyaan kalian masing-masing. Kalau misalnya ada username dan passwordnya, ya silahkan kalian isi, kalian sesuaikan saja. Kemudian kita save. Nah, lalu di sini kita perlu buat dulu ya satu buah database. Di sini saya buka dulu database manajernya. Nah, database manajernya kalian bisa menggunakan apapun ya. Di sini saya pakai punyanya Laragon. Kalian bisa menggunakan phpMyAdmin ataupun yang lainnya. Nah, di sini kita akan tambahkan satu buah database, namanya itu belajar, lalu kita oke-kan. Nah, kalau sudah kita buat, di sini ada nama databasenya belajar, kita biarkan saja untuk tabelnya kosong, karena untuk tabel kita akan generate menggunakan migration. Nah, jika sudah kita buat, kita tinggal jalankan migrationnya dengan cara kita ketikkan perintah php artisan migrate seperti ini. Nah, kita tunggu dulu prosesnya. Nah, di sini sudah jalan running migration dan sudah done, sukses semua. Jadi ada beberapa file ya. Nah, ini kan ada beberapa file, ada create user, ada password reset, ada pilot jobs, ada personal access token. Nah, keempat migration ini itu bawaan dari Laravel ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat misalnya autentikasi user, kita udah dibuatkan template-nya sebenarnya sama si Laravel. Cuman sebagai pembelajaran kita buat file baru untuk migration-nya yang namanya flags. Nah, lalu kita tinggal cek ya di database manager kita refresh saja. Nah, di sini sudah masuk nama-nama tabel yang tadi kita buat. Jadi ada pilot jobs, flag, migration, password reset, personal access token, dan user. Nah, untuk tabel yang kita buat itu flags. Nah, sini sudah ada ya, ada ID, name, airplane, created at, sama updated at. Nah, ini tadi yang timestamp. Nah, yang ini tadi integer dengan tipe data big integer ya. Nah, dia sudah otomatis auto increment dibuatkan sama si Laravel-nya.
Nah, itu cara penggunaan cara bagaimana menggunakan migration di Laravel. Nah, tadi yang kita coba itu kan untuk tipe data string aja. Nah, kalau misalnya angka bagaimana? Nah, ini bisa kita lihat ya. Untuk beberapa tipe data yang bisa kita gunakan itu kalian bisa scroll ke bawah aja di dokumentasinya. Nah, di sini ada banyak di bagian available column types. Nah, di sini ada banyak, jadi kalian bisa gunakan big increments, big integer, binary, boolean, char, date time, date, decimal, double, num, float, sampai ke tahun pun di sini ada seperti itu. Nah, jadi bisa kalian cek di sini untuk tipe data yang bisa kalian gunakan. Kalau misalnya mau angka, kalian bisa menggunakan angka integer ya. Untuk angka kalian bisa menggunakan integer. Mana integer? Nah, ini integer. Lalu untuk misalnya kalian mau buat version ID, version key gitu ya, kalian bisa menggunakannya di sini. Kalau misalnya dia mau desimal, ada juga. Misalnya tipe datanya date, ya ini ada juga seperti itu. Nah, tadi saya bilang kalau misalnya ada kesalahan di bagian tabelnya, struktur tabelnya gitu ya, di skema tabelnya ada kesalahan. Nah, jadi saya bilang tadi kan itu bisa dengan mudah kita drop gitu ya dengan menggunakan perintahnya Laravel. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya itu kalian bisa gunakan perintah ya. Sebenarnya di sini juga ada. Nih, kita coba cek aja deh. Kita coba cek aja di sini, kita cari drop. Sorry. Kita cari aja. Saya scroll ke atas. Kita dropping kolom. Bukan. Mana dia? Artisan migrate. Nah, ini dia perintahnya. Jadi kita bisa rollback si migrationnya. Jadi fungsinya rollback ini untuk untuk menurunkan kembali gitu database yang sudah kita migrate tadi gitu. Contohnya seperti ini. Langsung saja kita coba ya. Kita buat php artisan migrate titik 2 rollback seperti ini. Lalu kita enter. Oke, di sini rolling back migration sukses ya, sudah done semua. Kalau misalnya kita cek di database manager kita refresh, nah ini kosong, tinggal satu migration. Nah, jadi fungsinya migration ini itu sebenarnya untuk ngecatat file tabel-tabel apa aja yang sudah kita migrate ke database kita gitu. Jadi fungsinya itu seperti itu. Nah, misalnya kita tambahin lagi di sini ya. Kita tambahin lagi misalnya table dengan tipe datanya integer, lalu misalnya di sini people, ini aja deh sebagai contoh. Lalu kita tinggal migrate lagi, artisan migrator. Nah, sudah berhasil masuk lagi. Kalau misalnya kita refresh kembali di database kita, nah sudah ada tuh. Dan kalau misalnya kita cek, nah di sini sudah ada tadi people ya, field people dengan tipe data integer. Nah, kalau misalnya kita cek migration, nah di sini dia akan mencatat ya. Jadi migration apa aja yang sudah naik ke dalam database kita. Jadi setiap kali kita migration, di sini akan kecatat nih apa aja dia tabel-tabelnya gitu. File fungsinya migration itu seperti itu. Nah, jadi untuk cara penggunaan migration itu seperti itu caranya. Nah, selanjutnya, sebenarnya juga ada beberapa cara ya. Misalnya kita mau rollback migrationnya, misalnya kita sudah migration beberapa kali, misalnya sudah 5 kali. Kita misalnya pengen rollback yang terakhir aja, jadi migration yang kelima aja yang kita rollback gitu. Jadi kita bisa menggunakan parameter step 5 gitu. Jadi kita bisa gunakan seperti itu. Ini banyak cara untuk rollbacknya kalau misalnya mau spesifik. Nah, jadi untuk penggunaan migration sampai sini aja. Nah, nanti di selanjutnya kita akan belajar mengenai model dan kita akan cek ya fungsi tadi singular dan pluralnya tadi gitu. Jadi sampai sini aja untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di
pertemuan berikutnya.